Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbal alamin. Jamaah, alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Bersyukur semua. Man asbaha minkum amin. Alhamdulillah. Kalau ada orang bersin, kalau saya bersin, saya akan mengucapkan alhamdulillah. Maka yang mendengarkan saya mengucap alhamdulillah, maka jawab dengan yar. Boleh dua, boleh pakai yarhamukallah, yarhamukallah. Boleh pakai yarhamukumullah. Ini bentuk penghormatan, yarhamukumullah. Boleh pakai yarhamukallah kalau laki-laki. Kalau perempuan yang bersin, yarhamukillah. Yang bersinnya perempuan. Tapi kalau yang bersin laki-laki, yarhamukallah. Tapi kalau mau lebih gampang, mau laki-laki mau perempuan, bentuk penghormatan pakainya yarhamukumullah. Dibalas lagi sama yang bersin dengan yahdikumullah, kumullahu wa yuslihu balakum, wa yuslihu balakum. Jadi boleh pakai yarhamukallah, boleh pakai yarhamukillah, boleh pakai yarhamukumullah. Bentuk bentuk penghormatan. Kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak mengucapkan saya bersin, haji, saya tidak bilang alhamdulillah, maka apa yang harus dilakukan, yang didengarkan? Hah? Diam aja. Ada yang lebih utama dibandingkan diam aja. Apa itu? Dahului dia mengucapkan alhamdulillah. Dua manfaatnya. Satu, kata ulama, salah satu kalau obat susah buang airnya pencahar. Salah satu yang memudahkan rezeki adalah mendahului orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau ada orang bersin tidak mengucap alhamdulillah, segera ibu bilang alhamdulillah. Contoh anak kecil kan kadang belum bisa. Jadi ibu jangan langsung bilang ke anak yarhamukallah, tidak, langsung bilang alhamdulillah. Bilangnya alhamdulillah. Dua manfaatnya, satu memudahkan rezeki, dua mengingatkan orang itu mengucapkan alhamdulillah. Indahnya Islam, masya Allah. Ada juga hikmahnya bersinnya, langsung dibahas. Bukan itu yang kita mau bahas. Apa yang ibu mau bahas? Ya Allah, ini permanen. Ini permanen. Gimana dong? Saya pakai karena bagus. Oh, itu minyak kayu putih. Tetesi sedikit, Bu. Tetesi sedikit. Supaya tidak bercampur-campur. Ah, sudah. Ya. Bagus lagi spidolnya, tapi permanen. Saya yang ngajar, saya yang nulis, saya yang hapus. Saya kesini nyetir sendiri.
Jamaah, doakan kami sehat selalu ya Bu, berkah. Kata guru saya, biar enggak capek kemana-mana tausiah, biar enggak capek kemana-mana ketemu orang, ketemu ibu-ibu yang hobinya selfie, biar enggak capek, niatkan ke suatu tempat itu nyari berkahnya orang. Jadi saya bukan meniatkan ngasih berkah, tapi saya datang ke sini cari berkahnya ibu-ibu. Ini kan kelihatan ibu-ibu berkahnya, masya Allah. Kadar berkahnya kelihatan berbanding lurus dengan kadar lemaknya. Semakin banyak lemaknya berarti semakin berkah hidup. Kebetulan pengurusnya Fatihah Husna, banyak semua berkahnya. Oh kesindir ya, alhamdulillah banyak berkahku gitu dong. Penting sehat, sehat semua. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa yang di pagi hari dia tenang jiwanya. Makanya hari ini bahasannya ayat-ayat penenang hati, karena kebahagiaan itu tergantung daripada ketenangan jiwa seseorang. Ada orang hartanya banyak tapi tidak tenang karena dikejar-kejar KPK. Ketenangan yang kita cari biar bahagia. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Sehat semua? Alhamdulillah, kelihatan nih masya Allah orang-orang sehat. Indahu qutu yaumihi, hari itu ada makanannya cukup, hari itu makanannya. Ada makanan? Banyak jajanan di luar. Boleh jajan setelah tausiah. Silahkan jajan, asal nggak bikin macet aja. Iya mulu nih orang. Ini masya Allah ini. Mau Bu? Saya ingat sekali ibu yang lalu ada di sini. Tiap hari ya, tiap kajian di sini selalu ibu datangnya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ibu nanti kalau sudah ada di surga ingat-ingat saya. Indahu qutu yaumihi, hari itu ada makanannya. Faka'annama hizat lahud dunya, kata Nabi, maka seakan-akan dia sudah punya dunia dan seluruh isinya. Jadi kaya dalam Islam itu ndak muluk-muluk. Yang penting hari itu sudah tenang jiwanya, sehat badannya, ada makanannya, hari itu udah nggak khawatir. Ya entah 5 tahun ke depan gimana ya, tapi hari itu sudah nggak khawatir. Jangankan hari itu, belanja bulanan sudah siap-siap belanja bulanan, sudah ada dananya, itu udah kaya, bagaikan punya dunia dan seisinya. Insya Allah. Maka yang hadir hari ini orang kaya semua. Ya Allah, kalau ada yang datang ke sini dengan kesulitan ekonomi, maka tambahkan rezekinya ya Allah. Sebagaimana mereka datang ke Masjid An-Nabawi di Banjarwijaya ini, sampaikan juga kami kepada Masjidin Nabawi yang ada di Madinah. Itu niatnya. Setiap datang ke Masjid An-Nabawi ini, niatkan juga, ya Allah hari ini saya datang ke An-Nabawi Tangerang, mudah-mudahan saya bisa datang ke An-Nabawi yang aslinya di Madinah. Nikmat. Tidak ada orang yang bosan ke sana. Yang belum pernah penasaran, yang udah pernah rindu mau ke sana. Tidak ada orang yang bosan ke sana. Insya Allah mudah ke sana ya Bu ya. Daftar. Maka kalau berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu sudah pasti, Al-Quran itu adalah obat. Apa ayatnya? Al-Quran itu adalah obat. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ayatnya satu aja tadi, ayat 82. Cuma saya kasih panjang-panjang sedikit ku baca. Karena kadang ibu-ibu protes, Ustadz kangen ngajinya. Ya, makanya orang kadang ngundang saya tuh bingung. Suruh ceramah tuh suruh ngaji nih. Dua-duanya. Malah amplopnya satu doang. Suruh dua-duanya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu obat. Apa? Al-Quran itu adalah kecilnya ya Allah. Gak apa-apa. Ini dua-duanya permanen gak nih? Oh ini enggak. Ini? Oh ini bagus. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Al-Quran itu syifa. Malah nggak jelas ya. Astagfirullah. Nggak apa-apa. PR-nya Ustadz Basit. Berarti Al-Quran itu memang adalah obat. Bahasa Arabnya obat ada beberapa, diantaranya syifa. Artinya obat. Ada lagi bahasa Arabnya obat itu apa? Dawa. Bisa juga bahasa Arabnya obat itu dawa. Apa bedanya syifa dengan dawa? Kalau dawa itu obat yang biasa diresepkan oleh dokter. Kalau dokter Oni resepkan obat, ini krim malam, ini krim siang. Ini sudah bebas, sudah diteliti oleh doktif. Tidak mengandung merkuri dan sebagainya. Ini krim malam, ini krim siang. Yang siang jangan dipakai di malam, yang malam tidak cocok dipakai di siang. Betul? Itu namanya dawa. Harus pakai dosis. Kalau kelebihan bisa over dosis. Kalau kurang bisa tidak berfungsi. Contoh, dokter bilang, berapa kali dok ini? 3 kali sehari. Namanya dawaun. Dawaun. Obat yang pakai dosis. Kalau dokter bilang ini antibiotik harus habiskan 2 kali sehari. Kalau tidak dihabiskan ada efeknya begini. Obat yang disebut dawa ada efeknya. Selain ada efek baiknya, biasanya ada yang namanya efek sampingnya. Makanya setiap minum obat jangan pernah lupa membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Nah, Masya Allah, itu zikir pagi petang. Tapi itu juga doa sebelum minum obat. Karena namanya obat ada baiknya, tapi kadangkala ada efek sampingnya. Kalau minumnya sebelumnya baca Bismillahilladzi la yadurru, mengingat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warda bertemu dengan Ratu Persia. Kata Ratu Persia, Islam punya ginian gak? Ini senjata paling mematikan di negara kami. Kata Khalid bin Walid, apa itu? Ini racun, setetes saja masuk ke tubuhmu engkau akan mati. Kata Khalid bin Walid, dalam Islam tidak mengenal racun yang membunuh, yang mematikan dan menghilangkan
menghidupkan hanyalah Allah. Sini itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Diminum satu botol racunnya, tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi ibu nggak usah coba kayak gitu juga. Saya tahu mau pulang sini, saya mau mengamalkan apa yang diajarkan Ustaz. Katanya Khalid bin Walid minum racun pakai bismillah. Tidak, minum obat. Minum obat, baca dulu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh. Karena kalau dawa, obat dari dokter, obat dari tabib, obat dari seorang yang medis, itu namanya dawa by dosis. Ada dosisnya. Kalau kebanyakan overdosis, kalau kurang malah tidak berfungsi. Beda kalau obat yang disebut syifaun. Kalau syifaun tidak ada dosisnya. Tidak ada orang yang baca Quran kebanyakan akhirnya jadi malah keblinger. Tidak ada orang yang baca Quran malah jadi tidak jadi menyembuhkan. Semakin banyak semakin baik. Semakin dalam dia baca Quran semakin baik. Karena Al-Quran itu menyembuhkan. Ada yang tahapnya baru tahapan murattal, mendengar murattal. Ustaz, saya belum bisa baca Quran, jadi saya tiap malam sering putar murattal. Pertanyaannya, sekarang udah belajar baca Quran belum? Belum juga sih Ustaz. Wah, ini keterlaluan. Udah tahu nggak bisa baca malah nggak belajar. Isma wa tasmi, dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Itu tuh baca Quran tuh, gampang. Coba Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير ولا الضالين آمين. Dengarkan, perdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, qalqalah ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perasaan panas ya? Biasanya, biasanya perasaan An-Nabawi nggak panas. Apa karena deket-deket pilkada ya jadi panas gini? Tapi kalau ada pilkada panas biasanya. Jamaah, Al-Quran itu syifa. Saya bukan saya yang panas, saya lihat ibu-ibu kenapa pada begini, perasaan dulu nggak ada yang begini-begini deh. Karena dekat-dekat pilkada, ada 01, ada 02, ada 03. Terserah, mana aja lah.
Yang penting amanah. Ya, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik, yang tidak menghalangi kita pengajian, biar bisa rajin pengajian sama Fatihah Husna. Jangan lupa infaknya. Amin amin, udah keluar. Jamaah, bukan untuk saya ini, bukan untuk saya. Tapi tidak tahu juga dari situ juga kali amplopku ya. Tapi perasaan nggak pernah tuh aku buka ada 2.000-an, nggak pernah. Jamaah, jadi bedanya obat Al-Quran dengan obat medis. Kalau medis mesti ada dosisnya, tapi kalau Al-Quran tidak pakai dosis, baik untuk jiwa, baik untuk fisik ataupun untuk mental. Kapan itu untuk jiwa? Subhanallah, suatu ketika ada seorang, jadikan Al-Quran sebagai obat. Ada seorang namanya Uyainah. Uyainah ini ikut sama Umar bin Khattab waktu peperangan. Umar bin Khattab waktu itu sebagai Amirul Mukminin, sebagai seorang khalifah. Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda sedang membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Kata Uyainah, ya Amirul Mukminin, bukan deng, kamu tuh nggak pantas jadi Amirul Mukminin. Digituin. Wahai pemimpinnya orang-orang beriman, tapi kayaknya kamu nggak pantas deh jadi pemimpinnya orang-orang beriman. Soalnya kamu tuh nggak adil membagikan harta. Kamu itu nggak amanah. Kamu itu pemimpin yang tidak amanah. Kamu itu pemimpin yang pembohong. Kamu itu pemimpin yang begini. Kamu dijelek-jelekin depan wajahnya. Tahu sendiri Umar bin Khattab, Bu. Tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu orang yang dapat doanya Rasulullah. Kenapa? Waktu Rasulullah dulu, ya sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, itu yang ngikutin Rasulullah di belakang ada Abu Jahal, ada Umar bin Khattab, ada Nadhr. Ada masing-masing ada tugasnya. Abu Jahal itu selalu berada di depannya Nabi. Waktu belum masuk Islam Umar bin Khattab, itu Abu Jahal berada di depannya Nabi. Apa yang dilakukan? Setiap ada orang mau masuk kota Mekah, Abu Jahal akan bilang, nanti hati-hati ya, kalau kau ketemu sama orang namanya Muhammad, itu orang gangguan mental. Hati-hati ya, kalau mau masuk Mekah ya, kau mau kemana? Mau ke Ka'bah? Hati-hati, nanti ada orang namanya Muhammad. Itu biasa dia ngomong, itu kasihan itu, masih dalam kandungan, udah mati bapaknya. Umur 6 tahun mati emaknya, jadi kurang kasih sayang, ya kena mental itu orang, hati-hati ya. Tuh Abu Jahal tuh kerjaannya di depannya Nabi. Jadi semua orang tidak mau ketemu Nabi karena takut duluan. Di belakangnya, kayak kalau Nabi duduk bersama orang, ketika Nabi mau ngomong, ada namanya Nadhr. Nadhr ini ketika Nabi ngomong juga dia, kau mau dengar cerita yang lebih bagus daripada ceritanya Muhammad? Saya juga punya cerita. Bayangin Bu, kita lagi tausiah, tiba-tiba ada yang ambil mic-nya satu ini. Kira-kira Bu dengerin yang mana? Bingung orang, malah pergi orang. Jadi setiap Nabi berdakwah, Nadhr ini ambil satu podium juga, dia berdakwah juga. Oh itu cerita Muhammad, saya juga tahu itu ceritanya. Nadhr tuh. Yang paling seru Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di belakangnya, Rasulullah selalu berada di belakangnya. Untuk apa? Setiap ketemu orang Rasulullah senyum sama orang, tapi Umar bin Khattab liatin dari belakang. Jadi Rasul jalan mau dakwah, Rasul bilang, kenapa orang takut sama saya? Perasaan saya senyum, ternyata di belakangnya ada singa. Waktu Umar bin Khattab belum masuk Islam, Rasul jalan, Umar bin Khattab selalu di belakangnya. Pokoknya setiap ada yang mau ketemu sama Nabi Muhammad, Umar bilang, gue ingat, gue lihat lu ya, gue ingat, gue tandain muka lu, mati lu habisin. Umar bin Khattab itu di belakangnya Rasulullah. Jadi setiap Rasul jalan mau ketemu orang, semua orang lari, tidak mau ketemu. Kata Nabi, dia nengok ke belakang, ternyata ada singa di belakang. Lalu Nabi bilang, ya Umar, udahlah, ayolah kita urus urusan kita masing-masing. Ngapain sih ngikutin saya? Udahlah pergilah, jangan gangguin saya. Toh saya nggak gangguin kamu Umar. Saya juga nggak cari musuh. Saya cuma mau berdakwah. Jangan gangguin saya. Apa jawabannya Umar bin Khattab? Muhammad, saya tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kamu mati atau saya yang mati. Tuh,
Kata Umar bin Khattab, saya tidak akan pernah meninggalkanmu Muhammad sampai kau mati atau saya yang mati. Subhanallah. Kira-kira Bu, kalau digituin Bu sama orang, ibu gimana Bu? Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempet-sempetnya Rasulullah baik sangka husnudzon. Waktu Umar bilang, saya tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kau mati atau saya mati, kata Rasulullah, wah bagus juga nih direkrut nih. Hebat juga janjinya nih orang nih. Dia bilang saya tidak mau meninggalkanmu sampai kau mati. Wah bagus juga nih kalau jadi forrader saya nih. Bagus juga kalau jadi pengawal saya nih Umar bin Khattab. Hebatnya Rasulullah Bu. Baik sangka. Udah dikatain kayak gitu masih baik sangka. Mau bahagia? Baik sangka. Baik sangka. Paling enak itu hidupnya orang yang baik sangka. Sekarang kita gampang sekali buruk sangka. Cuma lihat foto calon wali kota di pinggir jalan, tampang-tampang koruptor. Padahal kenal juga kagak, ketemu juga nggak pernah. Ini mah dari ini mah pecinya peci pilkada. Orang udah setengah mati Bu, itu pose soleh itu Bu. Itu udah paling solehnya mukanya itu Bu. Udahlah, kita husnudzon. Lihat calon gubernur. Ini mah dari tampangnya, alah, suudon mulu kita. Coba kita husnudzon. Paling enak bahagia hidupnya orang husnudzon. Husnudzon aja, mau pilkada husnudzon, baik sangka aja. Coblos saya semua. Baik sangka siapapun dia, ya Bu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan Sayyidina Umar. Ternyata betul. Sayyidina Umar bin Khattab mendampingi Rasulullah bukan hanya ketika Rasulullah hidup, bahkan ketika Umar bin Khattab syahid, kata Rasul, wahai anakku Abdullah, sampaikan kepada Ummul Mukminin, sampaikan kepada Aisyah, izinkan saya ini selalu sama-sama dengan Rasulullah, sahabatku ketika masih hidup Rasulullah, boleh nggak saya sebentar lagi mati nih, saya tidak mau pisah, saya banyak dosaku, waktu di dunia saya selalu sama dengan dia, masa setelah mati saya pisah, bolehkah saya ambil tempat di situ di sampingnya Rasul, padahal tempatnya Aisyah di situ. Kan Rasulullah, Abu Bakar, kemudian harusnya Ibunda Aisyah itu karena kamarnya Ibunda Aisyah, tapi Umar bin Khattab minta izin melalui anaknya. Kata Ibunda Aisyah, kalau begitu silahkan. Subhanallah, tuh perempuan solehah direlakan, dikasih tempatnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai obat fisik ataupun obat mental. Umar bin Khattab dikatain tidak adil, ya Amirul Mukminin, bukan Amirul Mukminin deh, kata Uyainah itu, kata dia, orang begini mah nggak cocok dibilang Amirul Mukminin, orang tidak adil, ndak amanah, ndak jujur, pembagiannya kok kayak gini. Subhanallah, Umar bin Khattab singa, Umar bin Khattab tegas orangnya, dikatain kayak gitu depan mukanya, depan umum, kira-kira marah nggak Bu? Marah nggak? Umar bin Khattab bukan Nabi. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, masih ada sifat manusiawinya. Jangan kan Rasulullah juga masih ada sifat manusiawinya. Merah wajahnya Umar bin Khattab, berdiri Umar bin Khattab ingin bertanya kepada orang ini, kenapa kau tanyakan kemana, kenapa kau bilang saya tidak adil? Tiba-tiba ada yang bisikin Umar bin Khattab, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Umar bin Khattab terdiam. Dia ulangi ayatnya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Sembari berjalan menuju orang yang ngatain tadi, Umar bin Khattab ulang-ulangi ayatnya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Apa artinya khudhil afwa? Maafkanlah, sampaikan dengan baik dan jauhi orang-orang yang jahil. Tapi sambil marah, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Dia ulang-ulang terus ayat itu. Tiba-tiba langsung lepas tangannya, langsung dia bertanya, emang dia orang jahil ya? Kata sahabatnya, dikatakan dia memang orang yang jahil. Oh kalau begitu orang jahil, cuekin aja. Emang tukang gosip, emang orang bodoh, tinggalin aja. Khudhil afwa, maafkan. Wa'mur bil 'urf, sampaikan dengan baik kalau memang harus dinasehati. Tapi kalau tidak bisa dinasehati, memang dia orang bodoh, wa a'rid 'anil jahilin, jauhi orang-orang yang bodoh. Kita lanjutkan setelah ibu itu keluar ke toilet.
Oh, mau jemput anaknya. Cepet juga anaknya pulang, masih TK berarti. Jamaah, itu obat mental. Bisa kalau Quran jadi obat fisik? Bisa. Bisa banget. Lagi-lagi Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ada seseorang dari negeri Yaman tiba di Madinah. Setibanya di Madinah, karena perjalanannya kebetulan waktu itu belum ada bus, belum ada kereta cepat. Bisa jadi jalan kaki, bisa jadi naik onta. Ya kira-kira berbulan-bulan perjalanannya. Sampai di kota Madinah, bukan apa-apa, langsung mengeluh sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, aduh sakitnya perutku ini. Udah beberapa minggu ku tahan perutku sakit ini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung tiba-tiba sembuh sakitnya perutnya. Pulanglah orang ini ke negeri Yaman. Setibanya di negeri Yaman, ternyata sekelompoknya dalam perjalanan itu belum nyampe, sakit juga perutnya. Kata orang ini, emang kamu dibacain apa waktu di Madinah sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Saya dibacakan surah Al-Fatihah. Kamu kenapa? Sakit juga perutku ini. Sakit sekali perutku ini, udah melilit perutku ini. Dia bilang, kemarin saya tahu doanya Al-Fatihah. Langsung dia pegang perutnya temennya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua yang hadir situ bilang amin, tapi ternyata tidak sembuh sakitnya. Diulangi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Berulang-ulang kali tidak sembuh-sembuh juga. Kenapa bisa? Bacaannya sama, orangnya beda. Kenapa bisa? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagaimana caranya Al-Quran supaya Al-Quran itu bisa menjadi syifa? Maka syaratnya adalah jadikan itu Al-Quran sebelumnya menjadi Al-Huda. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi huda, petunjuk? Maka syaratnya orangnya haruslah hudalil muttaqin. Makanya beda orang, beda khasiat. Kenapa? Ketakwaannya orang beda-beda. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab bisa langsung sembuhin orang dengan ayat Al-Fatihah saja dia baca? Bukan ayat-ayat yang lain, Al-Fatihah langsung sembuh. Orangnya. Kenapa orangnya? Sungguh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah orang yang sangat bertakwa. Maka penting untuk menjaga ketakwaan sehingga semua Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita dengarkan benar-benar menjadi penenang hati kita. Biar kau bolak-balik Al-Quran, kalau kau baca tidak dengan ketakwaan maka tidak ada efeknya ke hati. Tapi baru satu ayat kau baca, kalau dia dibaca oleh orang yang bertakwa, didengar oleh orang yang bertakwa, maka itu sudah menjadi penenang hati. Maka tema kita ayat-ayat penenang hati, bukan tergantung ayatnya. Ayat itu semuanya mukjizat, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tergantung siapa yang membacanya. Coba lihat orang kalau sholat di Masjidil Haram itu, ada yang ketika dibacakan sama imam, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, yang udah mulai ngerti artinya sudah mulai
apabila sangkakala itu ditiupkan, hari itu telah datang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, berpisahnya saudara dengan saudara. Terbayang wajahnya saudaranya, betapa akrabnya di dunia, betapa bestinya di dunia, ternyata di akhirat terpisahkan. Wa ummihi wa abihi, anak terpisah dari ummi dan abahnya, terpisah dari mama dan papanya. Terbayang wajahnya ibu, terbayang wajahnya ayah, betapa cintanya seorang anak kepada orang tuanya, tapi ternyata di akhirat terpisahkan. Wa sahibatihi wa banihi, di dunia cinta mati sama istrinya, sama suaminya cinta mati, sama anak-anaknya mereka cinta betul kepada anak-anaknya, tapi ternyata di akhirat terpisahkan. Subhanallah, menangis hati ini, menetes air mata. Kenapa? Al-Quran itu dibacakan. Kalau kita berusaha faham artinya, berusaha untuk belajar tentang Al-Quran, betul-betul obat hati. Oh, saya tidak boleh begitu cinta kepada manusia. Betul-betul cinta itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau doa jangan bilang, ya Allah jadikanlah aku dengan suamiku menua bersama. Jangan sampai situ. Harus, ya Allah jadikan aku dan pasanganku menua bersama dan kembali muda bersama. Iya. Nah kalau di surga kembali muda. Nah, apa tuh kata lagunya Sal Priad itu? Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Apa itu? Tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi, muda lagi. Jadi jangan bilang menua bersama, tapi menua bersama dan kembali muda bersama. Sehidup sesurga. Udah ada keluar. Kalau saya bisa mati, habis mati berpisah dong. Jangan dong. Harus sehidup sesurga dengan ketakwaan. Ayat-ayat itu berpengaruh kalau orang itu punya takwa. Ada yang disebut dalam Al-Quran, dzalika min taqwal qulub. Takwa itu hati. Kalau casing gampang, tinggal pakai hijab syar'i udah dikira bertakwa itu. Kalau casing gampang, saya tinggal pakai peci udah dikira soleh. Tinggal pakai baju koko, ini pun sponsor. Tinggal sarungan pasti aneh itu santri itu. Tinggal sarungan, tinggal pakai baju Arab, pakai baju jubah udah dikira kiai. Udah dikira paling bertakwa, tinggal panjangin hijab, itu takwa casing. Takwa casing, takwa asli di hati, tapi hati yang baik memancarkan sesuatu di luarnya juga baik. Jangan juga ngejudge orang, oh berarti Ustadz ya itu yang panjang hijabnya belum tentu. Tidak begitu, baru tadi diajarin baik sangka. Artinya kalau memperbaiki luar itu sangat mudah. Yang PR itu memperbaiki yang ada di dalam sini. Sedangkan yang di dalam sini yang menentukan semua. Kalau ini baik, maka saluhal jasadu kullu, baik semuanya. Idza fasadat, kalau ini tidak baik hati ini, maka fasadal jasadu kullu, tidak baik semuanya. Ala wahiyal qalb, itulah adalah hati. Makanya katanya jagalah hati. Ya sudah. Minggu depan aja kalau mau nyanyi itu. Ada muridnya datang di sini. Nah. Hudal lil muttaqin. Maka jaga ketakwaan biar itu ayat, mau ayat apapun benar-benar menjadi penenang hati. Mau baca ayat apa saja, dia bisa jadi penenang hati. Syaratnya apa? Ketakwaan. Selanjutnya, mari kita buka Al-Quran surah. Nah ini dia. Surah Thaha ayat 130. Mau tenang hidupnya, mau sakinah hidupnya, mau tenang menurut Al-Quran, mau bahagia. Ini
Surah Thaha ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir 'ala ma yaqulun. Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Al-Quran surah Thaha ayat 130. Ibu mau bahagia terus? Mau bahagia terus? Mati dulu. Habis itu lewati padang mahsyar, lewati mizan, timbangan, lewati sirat, titian siratal mustaqim, baru itu bahagia terus di surga. Karena tempatnya bahagia terus cuma satu, surga, jannah. Hanya satu tempatnya bahagia terus, surga. Kalau surga itu bahagia selama-lamanya, bahkan meningkat terus. Orang kalau di surga makan, contoh ini contoh doang ya. Minum, contoh di surga, tutup dulu mereknya, karena dia ndak bayar saya. Ada lagi simbolnya. Orang di surga kalau minum, Bu, mau tahu gambaran nikmatnya surga, dia minum bismillah. Ulang. Cut. Bismillah. Enak banget nih kopi. Ini di surga nih, contoh di surga. Masya Allah, enak sekali nih, kopi di surga nih. Lebih enak daripada yang tadi. Dia minum lagi. Kok lebih enak lagi daripada yang dua tadi itu? Itu gambaran surga itu. Contoh gambaran. Nanti di surga penuh buah-buahan. Ibu makan satu biji anggur, ibu, Masya Allah, inilah surga, ini nikmatnya. Karena enak, ambil lagi. Kok bisa lebih enak daripada yang tadi? Kalau di dunia kan beda. Di dunia beda. Seenak-enaknya pasti bosan. Seenak-enaknya pasti nggak mau itu terus makanannya, mau ganti-ganti. Betul? Secanggih-canggihnya iPhone 15 sudah keluar 16. Secanggih-canggihnya S24-nya Dr. Oni, nah udah mau lagi keluar S25. Samsungnya. Secanggih-canggihnya pasti akan upgrade. Kenapa manusia bosan? Itulah Allah paling tahu manusia itu bosan. Ada seorang sahabat datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ngajar pengajian seminggu sepekan sekali ya, tiap hari Kamis. Habis pengajian, ada sahabat datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya Ibni Mas'ud, betapa indahnya kalau kita majelis taklim, tolonglah setiap hari. Jangan sepekan sekali, setiap hari, kalau perlu setiap waktu kita pengajian. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Tidak ada yang menghalangi saya untuk ngajarin kalian, kecuali saya khawatir kalian merasa bosan. Karena manusia itu tabiatnya secara naturali itu bosenan.
Kenapa ibadah dalam Islam bervariasi? Tidak sama dengan agama lain. Islam itu ibadahnya bervariasi. Ada sholat, ada puasa, ada dibilang Ramadan, ada dibilang iktikaf, ada dibilang sedekah, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada lontar jumrah. Bervariasi ibadah dalam Islam. Kenapa? Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu kalau kita itu bosenan. Makanya kasih variasi. Kalau dulu ulama kita, kalau capek sholat, baca kitab lagi. Capek baca kitab, keluar lagi. Dia pandang-pandangi ciptaan Allah. Kalau udah capek keluar, itu orang Arab biasanya beruzlah, naik ke atas gunung. Berdua-duaan dengan Allah, bervariasi. Jadi kalau bosan pengajian, silakan keluar beli cilok dulu. Niatin sedekah ke penjual cilok. Makanya beda-beda pengajian-pengajian. Itu ada bervariasi. Kayaknya ada temanya supaya bervariasi. Jemaah. Kalau mau bahagia terus di surga, nanti di surga. Kalau mau sengsara terus neraka. Mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa harus mampir di neraka. Kalau dunia? Untungnya bumi masih berputar. Bumi berputar, kadang bahagia, kadang sedih. Kadang senang, kadang sedih. Makanya aneh orang kalau sedih terus. Kalau ada teman kita sedih terus, kerjaannya mengeluh terus, kasih tahu, kalau kau mau mengeluh terus nanti aja di neraka. Kayaknya hidupnya paling terzolimi, statusnya sedih terus. Kalau senang terus itu surga, sedih terus itu neraka. Kalau dunia pasti berputar. Kadang sedih, kadang senang, kadang senang, kadang sedih, kadang sedih, kadang senang. Tapi kata Nabi, ajabal li amril mu'min, sungguh menakjubkan kalau orang itu beriman. Kenapa? In asobat husarra fasyakara, kalau dia dapat yang mengenakkan dia bersyukur. Kalau dia in asobat hudharra, kalau dia dapat yang tidak terlalu enak, dia fasabar, maka dia bersabar. Maka tidak ada yang tidak enak bagi dirinya. Kalau dia dapat yang enak, dia bersyukur, dapat pahala. Dapat yang kurang mengenakkan, kadang sedih, dapat juga. Karena tidak mungkin kita tidak sedih ditinggal pasangan, pasti sedih ya Bu ya. Tidak mungkin tidak sedih ditinggal orang tua, pasti sedih ya Bu ya. Kalau ditinggal anak juga pasti sedih, pasti akan ada sedihnya, subhanallah. Tapi caranya bagaimana menanggulanginya? Fasobarah, dengan bersabar, maka dua-duanya dapat pahala. Makanya kita buka Al-Quran surah Thaha ayat 130, biar bisa bahagia, biar bisa tenang hidupnya. Walaupun pasti hidup ini berputar. Apa kata Al-Quran? Ini ayat penenang hati. Apa katanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir 'ala ma yaqulun. Surah Thaha ayat 130, resepnya bahagia yang pertama adalah sabarah. Sabar. Apa itu sabar? Apa itu sabar Bu? Jamaah. Apa itu sabar? Ya sabarlah. Sini dong. Masuk TV bentar, sini dah. Biar diabadikan tuh An-Nabawi TV. Sini dong. Apa itu sabar? Sabarlah. Ibu namanya siapa? Bude Yuli lah. Bude Yuli tinggal di mana? Tinggal di Polris. Di mana? Polris. Foris. Oh Tangerang, masya Allah. Setiap hari datang ke sini. Ngadap sana kamera noh. Kampanye lagi dia. Apa itu sabar? Sabar menahan hawa dan nafsu. Sabar menahan hawa dan nafsu. Jago nih ustazah nih. Masya Allah. Foto dulu kita, suruh fotoin.
Terkampanye kita kalau begini, jangan. Sehat selalu, panjang umur. Semoga dimudahkan. Dimudahkan apanya? Rezekinya, Oh, apanya lagi dimudahkan? panjang umurnya. Dimudahkan matinya. Mau susah matinya? Mau susah atau mudah matinya? Mau muda lah, tapi nanti dulu. Masih panjang ini. Semoga mati husnul khotimah. Semoga panjang umur, sehat selalu. Happy birthday to you. Happy... Mana hadiahnya? Sini. Satu real. Satu real. Mau uang real nggak? Atau uang rupiah? Rupiah. Oh, ini dari Fatihah Husna nih. Kan sekarang dia baca Qur'annya dari HP-nya. Sekarang dapat Al-Quran terjemahan dari Majelis Taklim Fatihah Husna. Tunggu dari saya. Baru bongkar amplop tuh. Makanya lama. Kebanyakan duit, susah nyarinya. Bu, senyum dong. Udah dikasih duit masih. Makasih ya Bu. Sehat selalu, panjang umur. Jamaah. Seneng deh aku, dia yang dapat duit, yang lain yang ketawa. Bahagia melihat orang lain bahagia. Sabar itu ada 3 tingkatan. Ternyata sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar tingkatan paling rendah itu sabar ketika sedih. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sabar ketika sedih, tertimpa musibah. Giliran tulisan Indonesia jelek. Sabar ketika tertimpa musibah itu sabar yang paling rendah tingkatannya. Wal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ketika tertimpa musibah itu sabar juga, tapi itu namanya sabar paling rendah. Mau naik lagi sabarnya level kedua? Sabar dalam taat. Sabar level di atasnya sabar taat kepada Allah. Ibu, ada orang ditinggal meninggal orang yang dicintai bisa sabar. Ketika meninggal ibunya, meninggal ayahnya, meninggal pasangannya, atau ditinggalkan oleh orang yang dicintai, dia bisa sabar. Ya Ustadz, ini ujian. Tapi ketika dia ajak sholat, udah Ustadz duluan saja. Itu berarti sabarnya level rendah. Karena lebih susah sabar dalam ketaatan dibandingkan sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian, banyak orang tidak beriman bisa sabar dalam ujian. Ditinggalkan orang yang dicintai 1 minggu pertama, sedih, ya Allah, aku tak bisa hidup tanpa dia. Kalau bisa saya dikuburkan bersama. Ketika meninggal pasangannya, ketika mau dibungkus kafan, bungkus saya juga. Ketika disolati, solatin saya juga Ustadz. Nggak bisa aku hidup tanpa suamiku. Diangkat jenazahnya, aku ikut di kerandanya. Pas dimasukin ke liang lahat, ibu silahkan. Katanya, duluan aja Ustadz. 1 minggu pertama.
40 hari masih posting-posting, kangennya aku, rindunya aku. Masuk hari ke-41, sudah lari pagi di sana SCBD. Sudah lari, mana celananya ketat lagi, aduh. Pas lewat masa iddahnya, aduh. Wah, janda baru nih. Subhanallah. Itu sedih, senang, sedih, senang, sedih, senang. Jadi sabar dalam sedih itu level rendah. Tapi walaupun level rendah sudah besar pahalanya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Udah dapat pahala. Wabasyiris sabirin, selamat bagi orang yang sabar. Udah disebut sabar, mampu sabar saat musibah. Sabar dalam ketaatan, naik lagi levelnya. Udahlah miskin, fakir, ndak punya apa-apa, susah hidupnya, ujian hidupnya banyak, tapi menjaga sholat 5 waktunya. Dia jaga sholat 5 waktunya, tetap sholat duha, walaupun ndak kaya-kaya tetap sholat duha. Ibu, sahabat Nabi dulu itu, kalau habis sholat duha, tiba-tiba dapat rezeki, menangis. Ditanya, kenapa menangis? Saya takut sekali. Kenapa? Saya habis sholat dapat rezeki. Loh, kok bukannya bersyukur, kok malah menangis, malah takut? Saya takutnya dibalasnya di dunia, di akhirat udah nggak dapat lagi. Tuh. Kalau sekarang orang terbalik. Ya Allah, sudah 40 hari saya sholat duha, masih gini-gini aja hidupnya. Baru 40 hari. Subhanallah. Kalau sahabat Nabi sedih. Ada sabar yang paling tinggi. Apa itu? Sabar menahan diri. Sabar menahan. Menahan apa? Menahan diri dari maksiat. Ada orang sabar dalam sholat. Ada orang sabar dalam zakat. Ada orang sabar kuat puasa. Ada orang sabar ketika melakukan ketaatan. Tapi tidak bisa sabar kalau urusan maksiat. Sholat sih sholat, korupsi ya korupsi. Susah. Makanya jangan selalu suudzon kita sama pejabat. Pejabat yang mampu menahan dirinya berbuat maksiat itu besar pahalanya. Kenapa? Mampu. Dia mau berjudi ke Thailand bisa. Dia mau berjudi ke Meksiko bisa. Dia mau berjudi ke Texas bisa. Dia mau berjudi ke Singapura bisa. Tapi dia tahan dirinya. Dia mau menzolimi orang dengan uangnya bisa. Kenapa? Dia punya uangnya. Tapi dia sabar, dia tidak mau zolim sama orang. Dia punya kuasa, dia punya uang, dia punya jabatan, dia punya semuanya. Tapi dia tidak mau sakiti orang lain. Maka ini sabarnya level paling tinggi. Sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat. Itu sabar paling tinggi. Maka kalau mau bahagia mesti sabar. Dan dalam riwayat, tidak ada yang lebih menghancurkan seseorang itu dibandingkan ketomaan, ketidaksabaran akan harta dan jabatan. Harta dan jabatan. Ada sebuah kisah Israiliyat. Sebuah kisah Israiliyat. Israiliyat itu bisa dipakai kisahnya kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dikisahkan Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Nabi Isa. Kok makin terang ya? Dinyalain lampunya atau makin naik mataharinya nih? Enggak apa-apa ya Bu ya. Bekas bedak. Saya dari studio langsung ke sini. Tolong nanti Dokter Oni kalau saya ke sini sediain cleanser. Jamaah. Saya juga pakai Bu begitu-begituan. Iya dong. Kita kan tampilnya bukan di radio. Kalau di radio enggak perlu. Tapi di TV. Kalau di TV visual, audio visual. Ada gambar, ada suara. Udah gua kasih duit masih berisik aja nih orang nih. Favoritku ibu ini.
Pokoknya dia akan selalu jadi bintang tamuku. Bu, pokoknya ibu panjang umur sampai nanti yang pengajian anakku. Nanti anakku yang bawa pengajian sini, ibu diajak maju udah begini. Nanti anakku di sini, jamaah, ibu udah alhamdulillah. Doa panjang umur, supaya panjang umurnya dalam kebaikan, istiqomah pengajian sampai umur 80 tahun. Banyak yang menghancurkan seseorang karena tidak sabar. Nabi Isa alaihissalam suatu ketika, Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan, ketemu sama orang. Nabi paling kaya, Nabi paling kaya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi paling miskin, Nabi paling miskin, Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kadangkala Nabi Isa itu cuma sesekali doang punya sendal, tidak punya harta sama sekali. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa melakukan perjalanan, ketemu dengan sama musafir. Nabi Isa punya satu roti, ketemu sama orang dalam perjalanan bawa 2 roti. Kata Nabi Isa, engkau hendak kemana? Saya perjalanan ke sana. Wahai, siapa namamu? Isa. Dia tidak tahu kalau ini Nabi. Dia bilang, nama saya Isa. Engkau siapa? Oh, saya musafir mau ke sana. Dia bilang, kita satu perjalanan. Bagaimana kalau kita seperjalanan dan kita berbagi makanan biar cukup? Kata orang ini, oh boleh. Kau bawa apa? Kata Nabi Isa, saya punya 1 roti. Kata orang ini, saya punya 2 roti. Kata Nabi Isa, oh kalau begitu kita nanti bagi bersama aja ya. Kata orang ini, oke, deal. Dalam perjalanan mikir ini orang, wih enak aja. Saya kan punya 2, dia punya 1. Daripada nggak adil, mending ku makan duluan nih 1 nih. Padahal udah deal duluan, makanan kita bagi berdua. Subhanallah, dia makan 1. Tiba waktunya mampir untuk makan, Nabi Isa buka tempat makanan itu, dilihat cuma tersisa 2 roti. Kata Nabi Isa, mana satunya? Kata orang ini, nggak tahu. Mana satunya? Nggak tahu. Yakin kamu nggak tahu? Demi Allah saya nggak tahu. Subhanallah, dia bilang saya nggak tahu. Ya Rob, kemana ya? Ya udah kalau gitu ini 1 potong roti kita bagi 2. Bagi 2 1 potong roti itu, makan mereka. Melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan ketemu orang yang buta. Ditanya sama Nabi Isa alaihissalam, wahai bapak, sudah berapa lama engkau buta? Kata bapak ini, sejak lahir saya buta, sampai sekarang umur saya sudah 60 tahun saya masih buta. Kata Nabi Isa alaihissalam, dengan izin Allah saya akan menyembuhkan matamu. Disembuhkan sama Nabi Isa alaihissalam. Kata orang ini, kamu nih orang sakti ya? Kamu ini hebat sekali, bisa nyembuhin orang buta dari lahir kamu sembuhin. Kata Nabi Isa alaihissalam, bukan saya yang menyembuhkan, yang menyembuhkannya adalah Allah. Tapi Allah itu baik sekali sama saya. Saya minta apapun, Allah akan berikan kepada saya. Nah, saya dengan mudah bisa tanya sama Allah, siapa yang makan itu roti? Tapi sebelum saya tanya sama Allah, saya mau tanya dulu sama kamu, siapa yang makan itu roti? Kata orang ini, saya enggak tahu ya, tiba-tiba aja hilang. Saya juga cari mana roti yang 1 itu. Subhanallah. Oh ya sudah kalau begitu, lanjutkan perjalanan. Ketika berdalam perjalanan, tiba-tiba ketemu dengan seorang pengembala yang sedang menangis. Kenapa nih pengembala menangis? Seekor sapinya mati, sebentar lagi jadi bangkai, dan dia takut khawatir pulang ke kampungnya nanti dimarahi sama majikannya karena 1 ekor sapinya mati. Kata Nabi Isa, kenapa engkau menangis? 1 sapiku mati, wahai engkau musafir. Dia tidak tahu kalau ini Nabi Isa. Maka Nabi Isa angkat tangannya, ya Allah, hidupkan kembali sapi ini. Maka hiduplah kembali sapi tersebut. Wah, heran lagi tuh orang, kau bisa hidupkan yang mati? Kata Nabi Isa, bukan saya yang menghidupkan, tapi Allah yang menghidupkan. Tapi Allah itu baik sekali sama saya. Apapun yang saya minta, Allah pasti kasih. Tuhan pasti kasih kepada saya. Maka sebentar lagi saya akan tanya sama Allah, siapa yang makan roti tadi itu? Jangankan bertanya itu, saya minta menghidupkan yang mati saja bisa. Maka dengan mudah Allah juga akan jawab kalau saya tanya siapa yang makan roti itu. Tapi sebelumnya saya cuma mau tanya sama kamu, kamu yang makan roti atau siapa? Kata dia, demi Allah bukan saya. Bukan saya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi, ketemu dengan sungai. Tidak ada jembatannya. Kata Nabi SAW, ya Allah, ya Rabb,
jadikanlah air sungai ini keras sebagaimana saya menginjak batu. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Mereka pun berjalan berdua. Nabi Isa jalan di atas air bersama dengan musafir ini berdua bagaikan menginjak. Wah, terkagum-kagum, makin kagum dia. Wah, bukan orang biasa betul ini. Dia bilang, "Weh, kamu bisa mengubah air menjadi padat kau seberangi. Subhanallah, hebat banget kamu ini." Kata Nabi Isa, "Iya, saya bisa karena Allah mengizinkan. Dan semua yang saya minta sama Allah, Allah pasti kasih karena Allah sayang sama saya." Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Sebelum saya tanya sama Allah siapa yang makan roti tadi, saya tanya sama kamu, siapa yang makan? Kata orang ini, saya tidak tahu. Pokoknya bukan saya, hilang begitu saja itu roti. Subhanallah. Akhirnya tibalah di sebuah kampung. Kata Nabi Isa, kita akhirnya harus terpisah di persimpangan jalan ini. Engkau ke arah sana, saya ke arah sini. Kalaupun kita tidak tahu siapa yang punya roti itu, baiklah kalau begitu. Kita tidak tahu siapa yang memakannya. Ayo kita habiskan ini satu lagi kita potong dua, makan berdua. Mereka duduk di atas 3 bongkahan batu. Lalu ketika mereka berdiri, kata Nabi Isa, wahai batu, dengan izin Allah berubahlah menjadi emas. Ada 3 batu besar berubah menjadi bongkahan emas. Kata Nabi Isa, kau ambil satu, saya ambil satu. Kata orang ini, untuk siapa satunya? Ah, ini untuk yang makan roti tadi. Tapi kebetulan kita tidak tahu siapa yang makan roti tadi. Kata orang ini, sebenarnya dari tadi saya mau mengaku. Cuma saya tidak enak. Saya yang makan itu roti. Saya jujur deh, saya pengen jujur sebenarnya, cuma saya takut karena kau sakti, saya khawatir. Sebenarnya dari awal saya udah pengen jujur, saya makan roti itu, tapi saya takut saya karena kamu sakti, saya khawatir saya diapa-apain. Oh, kau yang makan roti? Iya saya. Jadi emas ini buat saya ya. Subhanallah. Coba lihat. Orang yang awalnya tidak mau jujur, tapi karena harta, karena emas, akhirnya dia bongkar sendiri kebohongannya. Dia jilat ludahnya sendiri. Kenapa? Harta. Kenapa bisa? Tidak sabar. Susah bahagia orang tidak sabar itu. Mau bahagia? Sabar. Sabar kuncinya. Sabar ya Bu ya. Sabar bukan hanya dalam keadaan musibah. Sabar 3 tingkatan. Sabar ketika musibah, sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menahan diri dari maksiat. Dan paling susah itu sabar menahan diri dari maksiat. Saya kalau tidak menahan diri gampang sekali. Ibu, ini saya punya air, saya akan bacakan doa. Ibu mau? Ini bisa langsung membuat ibu sukses. Harganya 10 juta. Saya jualan aja air doa di Shopee. Bodoh-bodohi orang dengan gelar ustadz saya. Kalau tidak sabar kita bisa bodoh-bodoh. Saya lihat aura ibu ini tidak baik. Ibu kalau mau bagus auranya, keluarkan sedekahnya. Sabar menahan diri, sabar tahan diri, tidak boleh seperti itu, zolim sama orang. Lanjutkan perjalanan, kata orang ini, kamu mau ke sebelah sana wahai Isa, saya ke sebelah sini ya. Kata Isa, ya hati-hati di jalannya. Dia bawalah 2 bongkahan emas itu. Nabi Isa pergi meninggalkan emas itu. Dia lihat, Isa, kau tidak bawa emasmu? Kata Nabi Isa, saya mau bawa emas tapi nanti aja berat. Bentar doang kok saya di sana, nanti saya pulang lagi. Apa yang terjadi? Nabi Isa pergi, orang ini ambil bongkahan emas yang ketiga. 3 batu emas dia bawa pulang. Subhanallah. Ketika dalam perjalanan karena berat, lambat jalannya. Sampai tengah malam di tengah jalan ketemu dengan perampok 3 orang. Ditanya, apa itu isinya itu? Apa isinya itu? Apa isinya? Batu. Coba buka. Dibuka. Subhanallah. Ternyata ada 3 bongkahan emas. Maka dibunuhlah orang itu sama 3 perampok ini. Berapa perampoknya? 3 orang. Dia angkat bagi 3. 1, 1, 1. Dia angkatlah itu emas. Tiba-tiba dia bilang, kalau kita bersamaan semua ke pasar, nanti kita dirampok juga. Bagaimana kalau saya jagain ini emas, 1 orang pergi beli makanan di pasar? Kata 3 perampok ini. Berangkatlah ini 1 orang ke pasar beli makanan. Kata 2 orang yang tinggal jagain emas, nanti kalau dia datang kita bunuh dia.
Supaya ini emas 3 kita bagi 2 saja. Jadi 1,5, 1,5. Ketamaan, ketidaksabaran. Subhanallah. Ini yang di pasar lagi beli makanan, dia bilang, hah, bagaimana supaya saya dapat 3? Saya racuni aja makanannya. Pulang dia bawa makanan, ketemu dengan 2 temannya, silakan makan. Hari ini kita makan enak karena kita dapat emas. Makan 2 temannya, dia makan. 1 dia tidak racuni, dia makan sendiri. Setelah mereka makan, namanya racun tidak langsung berfungsi. Setelah mereka makan, 1 orang berada di belakangnya, langsung dia tusuk ini yang bawa makanan. Setelah mati teman yang 1, mereka berdua bahagia, tapi sambil lemes, lama-lama mati juga. Kenapa? Karena racun. Lewatlah Nabi Isa kembali di jalan itu, melihat inilah 3 emas yang direbutkan oleh manusia. Begitulah dunia bagi orang-orang yang tidak sabar. Rakus, tidak bisa menahan diri. Jadi kalau mau bahagia mesti sabar. Sabar apa lagi? Sabar menghadapi manusia. Sabar dengan kata-katanya orang. Fasbir ala ma yaqulun. Husnudzan, baik sangka sama orang. Ibu, tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak bisa baik sangka. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak bisa baik sangka. Mau orang sholat, alah riya. Disedekahin, alah pasti ada maunya. Diajak makan, alah paling juga ini. Tidak bisa bahagia orang buruk sangka itu. Susah bahagianya. Ya, kalau mau bahagia baik sangka, apalagi kepada pasangan baik sangka. Apa lanjutannya? Wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Kalau mau bahagia maka bersabar. Kalau mau bahagia, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Terjemahkan. Wes sudah mati HP-nya. Mana? Yang mana? Mana terjemahannya? Siap Ibu. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-lail fasabbih wa atrafan nahar. Terjemahannya silakan Ibu. Siapa? Yang itu. Ibu aja. Nyala nggak itu? Surat Toha ayat 130. Ya. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Masya Allah. Mau tenang? Itu sabar atas apa yang mereka katakan. Sabar, baik sangka, sabar menahan diri, sabar ketika ujian. Semua yang kita lalui mesti dengan kesabaran. Kalau sabar semua menjadi tenang. Belum dapat itu, belum tercapai apa yang kita inginkan, sabar, bahagia. Tapi kalau kecewa, susah bahagianya, susah tenang hidupnya. Kalau orang sabar, insya Allah bahagia. Apalagi syaratnya? Tadi yang dibacakan Ibu. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams. Maka bertasbihlah mengingat Tuhanmu sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, sebelum terbenamnya, wa min ana al-lail, di waktu malam, fasabbih wa atrafan nahar, di tengah siang. Maksudnya apa? Salat 5 waktu. Orang paling bahagia adalah orang yang paling disiplin salatnya. Susah bahagia orang yang tidak menjaga salat. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat.
Emang kenapa kalau saya sholat hayya 'alal falah, maka sukses. Orang sholat itu sukses, orang sholat itu tenang hidupnya, orang sholat itu bahagia hidupnya. Maka siapa yang paling bahagia hidupnya? Adalah orang yang paling menjaga sholatnya. Lihat Nabi ketika sedih, ya Bilal arihna bis salat. Oh Bilal, bahagiakan, istirahatkan saya dengan sholat. Sholat, termasuk sholat itu membahagiakan ketika seseorang mempelajari tentang sholat. Tumakninah. Ada berapa tempat kita tumakninah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Salah satu rukunnya adalah tumakninah. Ketika ruku mesti tumakninah. Apa tumakninah itu, Bu? Diam, tidak bergerak dan tenang. Durasi tumakninah itu berapa banyak? Sekurang-kurangnya ngucapin subhanallah. Jadi kalau ada orang buru-buru sholatnya, minimal dia diam sebagaimana dia ucap subhanallah. Misalnya begini, buru-buru dia karena mau berangkat pesawatnya. Ntar lagi pesawatku terbang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allah. Itu udah cukup. Udah tumakninah itu namanya. Jadi tidak bergerak ketika subhanallah. Selama sepanjang subha itu minimal, paling sedikitnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya biasa mengamalkan ini kalau ada penerbangan subuh. Kalau subuh itu kan kalau di pesawat udah ndak sah. Udah ndak sah. Jadi kadang saya minta izin, saya ketika boarding saya bilang, izinkan saya sebentar sekali sholat subuh. Izinkan saya sholat subuh sebentar sekali ini. Karena pas-pas boardingnya, pas-pas ininya, izinkan saya sebentar sekali, sebentar sholatku ini. Karena kalau sudah terbang, nyampe Makassarnya, nyampe Papuanya udah pagi, udah lewat. Kita mau sebelumnya juga belum masuk waktu subuh. Nah itu bisa kita amalkan sholat cepat. Ya, sholat ringkas tapi sesuai dengan rukunnya. Allahu Akbar. Jangan bergerak, minimal ngucapin subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Durasinya juga sama, minimal ngucapin subhanallah. Jadi jangan begini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allah. Itu tidak ada, itu belum sempat ngucapin subhanallah itu. Ada enggak yang begitu? Ada. Ada yang begitu. Allah. Ada yang begitu. Itu belum tumakninah, enggak dapat tumakninahnya. Nabi pernah menegur sahabat yang sholat, disuruh sama Nabi, ulangi sholatmu, kau belum sholat, ulangi sholatmu, kau belum sholat. Kenapa? Tidak ada tumakninah. Jadi ketika ruku harus ada tumakninah, ketika i'tidal harus ada tumakninah, ketika sujud harus ada tumakninah, ketika duduk di antara dua sujud harus ada tumakninah. Tumakninah tenang, tidak bergerak, minimal durasinya selama dia ngucapin subhanallah. Maka orang paling bahagia, orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang paling menjaga sholatnya. Terakhir, fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Apa tadi artinya itu? Sama, sambungan ayatnya. Kita satu ayat aja hari ini. 130. La'allaka tardha. Ini kan tadi. Di tengah siang, setelah siang. Di tengah siang. Oh. Yang mana? Agar engkau merasa tenang. Oh. Sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula kepada waktu tengah malam, dan di ujung siang hari. Itu setelahnya apa? Agar engkau merasa tenang. Agar engkau merasa tenang atau tardha, ridha. Jadi satu, orang paling tenang hidupnya adalah mereka yang mampu sabar. Dua, orang yang paling tenang hidupnya itu adalah orang yang mampu menjaga kedisiplinannya, sholat 5 waktunya ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga, tardha, ridha. Orang yang paling tenang hidupnya itu adalah orang yang paling ridha. Kalau sudah bisa ridha akan keputusan Allah, itu indah hidup, tenang hidup. Dapat ujian musibah, nah ini keputusan Allah, ridha, tenang, ridha. Wardha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi SAW, kamu ridha akan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Coba, manusia paling kaya itu yang mana? Orang yang paling ridha sama yang dikasih sama Allah.
Sebanyak apapun hartanya, kalau dia tidak ridho sama pemberian Allah, tidak bisa juga dia jadi manusia paling kaya. Tapi orang manusia paling kaya itu adalah mereka yang paling ridho terhadap pemberian Allah. Dapat ujian, ridho. Mengeluarkan harta, ridho. Dia ridho dengan sesuatu. Ada kisah seorang yang ridho. Ridho itu artinya apa, Bu? Ridho selain ridho itu, ridho kepada Allah, ridho juga kepada manusia. Ridho itu selain daripada ridho kepada Allah, ridho itu adalah orang yang mudah memaafkan. Orang paling bahagia itu kalau bisa memaafkan orang. Ada sebuah kisah, ada seorang syekh, ada seorang guru bilang sama anak muridnya, besok masing-masing bawa 5 kilogram kentang ke kelas. Biasa itu anak-anak nanti tengah malam baru bilang sama ibunya, Bu, besok saya ada tugas ternyata, suruh cari bawa apa, kentang. Di mana kita ngambil kentang tengah malam begini? Akhirnya besoknya disuruh sama syekhnya, bawa 5 kilogram kentang, bawa semua. Kata gurunya, tulislah di kulit kentang itu nama-nama orang yang pernah menyakitimu dan belum kau maafkan. Suruh tulis. Ada yang nulis di 5 kentang, ada yang 10 kentang, ada yang 1 kentang, ada yang... sudah selesai semua? Sudah. Yang tidak ada tulisannya silahkan tinggalkan di kelas, yang ada tulisannya namanya silahkan masuk kembali ke tas. Besok bawa lagi. Kata gurunya, besok bawa lagi. Besok dia bawa lagi, besoknya bawa lagi, besoknya bawa lagi, besoknya bawa lagi. Berbulan-bulan dia bawa. Kata muridnya, wahai guru, sampai kapan saya bawa ini? Udah busuk ini. Udah busuk ini di tas saya bawa terus kentang ini. Kata gurunya, itulah perumpamaan orang yang masih punya dendam dalam hati. Dia bawa kemana-mana itu. Kalau kau belum melepaskan, maka engkau tidak akan tenang dan bisa membuat hatimu menjadi busuk, susah tenang hidupmu. Tapi kalau kau sudah bisa maafkan orang, insya Allah itu yang akan membahagiakanmu. Karena ibu dua itu sudah keluar, maka kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.